apa manasik ini? Kan begitu Bapak. Karena setiap orang mau berangkat itu ada manasik. Ilustrasi sederhananya begini. Kenapa seorang mau menikah itu ada nasihat? Sebagai bekal non material, sebagai bekal kira-kira pengetahuan yang mungkin akan dilalui oleh kedua pasangan. Manasik haji ibaratnya seperti itu. Maka alangkah meruginya sudah dibuat manasik tapi tidak hadir Pak. Karena bagaimanalah kita mau melaksanakan ibadah haji ini tanpa ada di pikiran kita bekal, meskipun secara istiqomah fisik sudah kita cukupi. Jadi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ini adalah manistato'a ilaiha sabila, orang yang mampulah yang bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi mampu dalam artian apa? Pertama adalah sering di pikiran kita mampu itu material. Coba kita balik pemikiran kita. Kalau orang Mekah kira-kira apa yang mereka mampu itu Pak? Nggak ada kalau dipikirkan orang itu uang. Karena berjalan kaki itu nggak bisa sampai mereka kan gitu begitu. Orang kita dari sini ke Kenopan, berapa lagi yang keluarkan? Tapi bagi kita sering di pikiran kita manis uang itu adalah uang. Ya ongkos pesawat berapa? Kemudian biaya di sana berapa? Maka adalah pilihan namanya biaya perjalanan ibadah haji. Yang pertama awal itu Pak ONH namanya ongkos naik haji, lalu dikritisilah jangan ongkos saja, padahal biaya hotel, akomodasi, transport di sana, maka digantilah BPIH biaya perjalanan ibadah haji. Beragak maksud saya, bagaimana kita memahamkan ini? Maka salah satu ibadah yang dicampuri hampir 75% yang sering dikatakan penyelenggara adalah ibadah haji. Maka ada dua yang kita harus pahami, bahwa kita melaksanakan ibadahnya dan pada ketika kita sampai ke sana adalah namanya penyelenggara, itulah pemerintah. Maaf, kita bikin contoh. Walaupun ada uangnya sekarang Bu, aku mau berangkat haji, duitku ada 1 M. Tunggu dulu, nggak bisa. Akhirnya begitu Pak. Maka inilah prosedural, proses yang dilalui ini. Saya yakin udah 12 tahun Bapak Ibu ini yang bukan Bu. 13 tahun ya Pak. Karena saya mulai dari 2013 kasih haji di Labuan Batu Utara 2013 sampai 2019. Lebih 7 tahun saya kasih haji. Sekarang saya kasih dinas Islam. Dan alhamdulillah ke tanah suci saya sudah 3 kali. Maaf, ini bukan apa, sekedar sharing dalam artian baru nanti kita pahami. 3 kali itu setiap tahunnya ada kebijakan yang berubah. 2007 saya dengan keluarga seperti bapak dan ibu jamaah biasa, jemaah reguler. 2011 saya tugas haji yang panitia Arab Saudi, namanya itu sering dikatakan non kloter, yang dia belum berangkat ke Mekah, lalu belum ada jemaah dan kami menyambut di sana. Itu 2011. Dan kalau ingat Bapak Ibu ada orang mabuk tertahan di Jeddah karena membawa uang hampir di atas lebih dari 100 juta. 100 juta waktu itu. Kenapa tertahan? Terlalu banyak yang bawa uang akan merakit punya di sini. Kan dia tidak begitu. Dia ada begitu. Entah siapa gitu malu. Kebetulan yang turun itu kloter pertama dari Margo. Ingat kali saya. Kebetulan saya tugas saya itu kami waktu saya di Bandara King Abdul Aziz. Nah sampai habis jemaah haji dari Mekah baru kami pulang. Itulah makanya 7 hari.
Yang kedua, 2018 Pak. 2018 kebetulan tugas saya namanya di Sisa, dan barangkali Bapak Ibu nanti kabarnya Sumatera Utara itu dari Sisa. Sisa itu dari Jamar lemparan Akobah itu kalau berjalan kaki lebih kurang kurasa 10 km, sampai 5 km itu. Makanya banyak orang itu setelah melempar dia pulang ke hotel sebelum tergelincir matahari, setelah asar balik lagi ke Mina, dekat itu. Saya waktu itu tugas saya di situ adalah koordinator transportasi antar kota. Apa antar kota itu datang jemaah dari Madinah ke Mekah atau dari Jeddah ke Mekah. Itulah koordinasinya, koordinatornya kemudian pada ketika berangkat dari Mekah ke Jeddah. Karena sekarang kan pesawat itu Pak, kalau gelombang pertama udah langsung ke Amman namanya, bandara di Madinah. Kalau yang dulu masih naik bus dari King Abdul Aziz ke Madinah. Sekarang udah langsung ke Madinah. Itulah gelombang pertama. Nah, gelombang kedua itulah dia turun di King Abdul Aziz Jeddah, dan disitulah berpakaian ihram hitam, dan disitulah namanya persiapan untuk umroh. Saya hanya sekilas saja Bapak Ibu sekalian, karena ini materinya menurut Pak Tua adalah akhlak jemaah haji dan ada istiadat Mekah. Apa penduduk Mekah? Kenapa kami singgung tadi adat penyelenggara? Ini juga akhlak kita. Makanya dalam Al-Quran itu lepas bidal itu diingatkan, memungkinkan untuk jemaah haji bertengkar saja. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Pada kondisi kita tidak normal, maksud saya itu normal, kurang tidur lah, kelelahan lah, dipancing itu puas bertengkar Pak. Suami istri pun begitu, sudah capek suaminya, tiba-tiba banyak lagi tuntutan, itu akan mudah. Jemaah haji ini sebenarnya ibadah fisik yang hampir kita katakan sesuai tidak sesuai dengan keinginan kita. Tiba-tiba contoh Pak, aku ingat kali waktu itu saya lihat bus ini nomornya kan ada Pak, orang petugas tahu ada sandi-sandinya, ini bukan jemaah untuk hotel ini kan begitu. Tiba-tiba tanya jemaahnya, ini dari mana Bu? Waktu itu kok tidak silap saya Padang, jemaah Padang. Kok bangga itu hotelnya? Begitulah turun sebagai jemaah, lalu baiknya hotelnya. Maka orang Mekah itu yang kerja juga, kita kan bekerja sama dengan orang yang bekerja juga di situ, orang Mekah, orang Arab itulah kita katakan. Naik. Kalau saya ilustrasikan Bapak Ibu sekalian, samalah seperti untuk bangunan itu menyuruh jamaah supaya naik ke bus. Mungkin ini kira-kira begitu Pak. Cepat. Rupanya setelah saya selidiki, mereka kena denda kalau ada jemaah lama berkeliaran. Berkeliaran artinya begitu turun bus, jemaah harus masuk ke hotel. Ini balik lagi, paham lagi, saya tak tahu tahun ini. 2011 contoh ini Bapak Ibu sekalian, Opel itu masih sama jemaah Pak, Opel besar. 2018 Opel gak ada lagi sama jemaah, udah ada lagi mobil box langsung membawa Opel tersebut. Mobil box ini masuk ke bandara, langsung ke pesawat langsung diangkat ke box itu. Itu contoh-contoh konkret. Maka koper besar itu insya Allah tak perlu Bapak Ibu pikirkan, karena ada petugas nanti. Ini kan contoh, kalau mungkin jemaah haji yang lama, ini kan dia jelaskan, dia bingung kok, katanya koper sama kita, tiba-tiba sekarang gak ada koper, kan bingung gitu. Maka setiap tahun ada kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara yang tujuannya apa? Tujuannya tidak merepotkan jemaah. Apa konsekuensinya? Bahwa
tas besar itu, andai kata gelombang pertama, gelombang kedua itu Bapak, jangan lagi buat kain ihram di tas besar itu. Kan itu contohnya Bu. Ya, kenapa? Ini mau pakai ihram, sementara Bapak gak jumpa lagi, udah langsung ke Mekah. Kalau yang dulu masih bisa jumpa sama kita, buka pakai besar. Ini contoh-contoh yang dia karena kebijakan itu berdampak kepada kita. Ini contoh-contoh yang harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Andai kata itu terjadi Pak, kan begitu kira-kira. Mungkin kalau Bapak masih ada di sana pakai mikro Pak. Kalau ibu-ibu, walaupun macam mukena ini apa namanya, belum masih katakan, iya. Ya mana jadi nggak ada pula di situ kan kira-kira. Kalau laki-laki masih banyak itu dijelas di jualnya, dan harganya pun ya paham, harga normal gitu. Itu contoh-contoh yang harus kita sampaikan dalam manasik ini. Kalau persoalan ibadah, bagaimana toa, bagaimana saya lihat ada di YouTube Pak, selesai gitu. Kan sekarang sudah ada media atau apa namanya itu, media untuk mengajari itu. Makanya banyak dari kita lebih tahu yang membuka apa isi mempelajari. Makanya manasik ini yang perlu di benak kita. Apa yang disampaikan itu adalah sebagai perjalanan runtutan sampai kita pulang ke tanah air. Apa yang harus kita siapkan, baik mental dan juga baik mungkin uang yang melekat di diri kita. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, tapi aku yakin Bapak ini gelombang kedua. Kenapa? Karena ini kan begini Pak, jamaah ini kalau sikit-sikit itu mana yang pas digabungkan dengan yang sedikit sehingga satu hotel. Tapi andai kata jamaah haji itu sudah lebih dari 300, mungkin aku yakin bisa gelombang pertama. Logikanya mungkin dari Kupang nanti sekian orang lagi digabungkan, dari Karawang orang. Kenapa? Tiap penerbangan itu harus sesuai dengan jumlah pesawat, kelompok terbang, jumlah porsi yang ada di pesawat tersebut. Sekarang kan loket itu saya tanya kasihnya udah 300 sekian, 350 atau 325. Masa kami itu dari Kuala Namu itu Pak 450 plus petugas 455. Itu contoh-contoh perubahan yang berubah. Kenapa berubah? Ya ini mungkin bagaimana kebijakan pemerintah. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka setiap penyelenggara, petugas yang ada itu saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mematuhinya. Tidak ada niat daripada petugas itu untuk mensesatkan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu berapa honor untuk petugas sekarang, tapi masa kami per hari itu honornya 770.000 rupiah. Jangan Bapak Ibu pikirkan lagi mereka kalau dibantu mau kasih tips, jangan. 770.000 rupiah per hari Pak. Bukan dia itu maksudnya entah 3 hari kan gitu. Dan sebelum berangkat itu sudah masuk ke rekening kita. Dan itu bersih. Biaya kita berangkat ke sana, pulang kemari, petugas itu dibiayai. Makanya Bapak Ibu sekalian, petugas itu kalau dihitung biaya untuk petugas satu orang hampir 100 juta. Pelatihan lagi di Jakarta 10 hari. Kemudian makan di kampung, pesawat Mekah Jeddah pada ketika itu saya lihat kalau dirupiahkan itu hampir 16 juta. Karena berangkat dari Jakarta 16 juta, makan di sana, kemudian biaya transportasi, penginapannya. Makanya insya Allah petugas-petugas yang ada di sana dan itu sudah insya Allah balas mentalnya Pak. Kalau dibantu pun khususnya ibu-ibu,
nanti lepas dari katakanlah rombongan dari Masjidil Haram, gak perlu panik. Banyak petugas kita di situ. Kasih tahu aja, intinya identitas kita itu harus tidak lepas dari kita. Seperti gelang. Ada pernah kejadian dengan kawan yang baru ketemu, belum lagi selesai jamaah haji, sudah terbang gelang. Bukan gelang lah pula apa kan? Iya. Jadi begitu petugas menengok, ini jemaah sini, dia tak sesuai dengan gelang itu kan begitu. Maka gelang itu luar biasa maknanya itu bagi petugas yang ada di sana. Kita kan nggak paham mau misalnya di situ. Contohnya sekarang KNO 1, KNO 2, biasa gitu. Dan dulu mes. Itu ada dari bandara, dari Jakarta contohnya JKT 01, di mana tinggal JKT 02. Itu tahu semua itu apa makna yang ada di belakang kita. Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit jemaah haji yang tidak bisa menahan emosinya kepada petugas. Ini juga memancing juga diri kita. Dan itulah sebagai akhlak kita, bagaimana kita menyikapi itu. Maka sering mengatakan juga petugas itu pun jangan kamu hitamkan demi ibadah. Tapi apapun yang kamu lakukan itu sabar enggak juga. Tapi kan disitulah kita harus melihat ini betulan sabar atau memang kondisi seperti itu. Kalau sisa itu Bapak Ibu sekalian, itu nanti ada mobil salawat namanya. 24 jam itu berputar. Kalau Bapak mau ke Masjidil Haram, Ibu ke Masjidil Haram, walaupun jam 12, jam 1 itu terus. Sampai di hotel, turun kita, mutar lagi. Seperti mobil di kota lah. Tak akan ada diminta uang spesial untuk bus tersebut. Sisa biasa itu Adijia agak repot. Adijia bisa bergabung Pak dengan jemaah dari luar. Karena terminalnya itu ada jemaah buat di situ seperti Arab Putih, seperti India. Tapi kalau sisa itu nggak khusus itu. Kalau tidak siap saya hotelnya nggak kecil-kecil, 33 hotel. 33 hotel di sisa itu ada. Sisa ini 2, sisa 1 di bawah, sisa 2 di atas. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, perjalanan kita yang pertama adalah harus kita siapkan mental kita. Kenapa? Dan aku yakin bahwa kita yang berangkat haji ini insya Allah ini pertama dan ini akan terakhir. Bagaimana berangkat haji lagi sekarang? Kita bisa lagi begitu berangkat daftar lagi mau berangkat. Sedangkan Bapak sudah menunggu 13 tahun Bapak. Daftar anak lagi diberikan. Tambah 25 tahun berapa umur kita. Nah yang pertama kita siapkan adalah mental kita. Pertama, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilan ya Allah. Bila kita bandingkan dengan mental kita, tidak sedikit jamaah yang tidak siap meninggalkan keluarga dan juga harta bendanya yang ada di tanah air. Maka pada ketika Bapak Ibu berangkat nanti, yang pertama adalah harus siap meninggalkan ini semua. Jangan lagi berpikir berapa harga sawit, apakah dicuri di sana, apa di ini, jangan lagi. Tinggalkan itu. Karena itu akan mengganggu pikiran kita. Kenapa kapan nanti Pak? 2011, begitu sampai di Jeddah masih ada cerita lagi macam mananya yang ada di sana. Sampai itu menghampir Pak. Mungkin ada di mana, cuma jangan lagi. Tinggalkanlah itu semua. Kenapa? Pada ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail, apa kata Siti Hajar? Ibrahim mau kemana engkau? Sampai 3 kali
dalam perspektif sejarah itu, Nabi Ibrahim diam. Tidak dia katakan mau kemana. Itu kan dalam sejarah itu kan apa Palestina. Dalam sejarah itu apa namanya pada saat itu Palestina. Jadi terakhir hajar pertama, mau kemana kau titipkan kami hai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka andai kata ada keluarga kita yang sakit dan sebagainya, ada mungkin harta kita yang belum selesai, titipkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kata di hati kita, labbaik Allahumma labbaik, begitu melangkah dari rumah, aku datang memenuhi panggilan di Allah. Selesai itu semua Bapak Ibu sekalian. Artinya itu yang perlu kita tanamkan dulu. Apapun nanti insya Allah harus kita tanamkan. Karena yang memanggil ini adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka insya Allah kita akan memperoleh petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kami katakan sering kita beristighfar untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibarat ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sana, hampir kita yakini bahwa kita itu adalah hamba yang lemah dan senantiasa kita memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kayu yang mengalir di air, kemana mau dibawa air itu ya di situ lah. Tapi andai kata kita contoh begitu, mungkin ada kejadian, tapi di benak kita itulah untuk padahal supaya lewat dulu kejadian ini. Andai kata kita terus berangkat dan kemudian mungkin kita terjebak kepada kejadian ini. Itu contoh-contoh adalah hidayah. Jadi itulah hidayah. Kalau pertolongan kita tanyakan, saya contohkan Bapak Ibu sekalian 2011. Kebetulan kalau ada yang kenal, ada namanya Bang Samsudin Hasibuan yang sudah lama tinggal di Mekah. Jumpa kami, dia sudah 10 tahun. Kenal saya bertugas, jumpa, kemudian dia membawa doa sekaligus. Tidurlah kami, malah tidurlah, dekatlah kami kepada pelebaran itu. Kalau pelebaran itu ada hotel nanti Pak. Makanya di Mina itu, kalau kita pikirkan, kenapa gak hotel itu buat agak nyaman jamaah ini? Gak boleh, harus melakukan tenda. Jangan panen juga, kadang-kadang untuk menguji mental kita yang ada di rumah dia ber-AC dan kemudian kapan dia mau ke kamar mandi bisa. Kalau di Mina itu tunggu dulu sampai di Arafah. Kenapa harus karena kita harus anti. Itu contoh-contoh konkret. Maka perjalanan tadi Pak, cerita untuk melembar hari kedua kebetulan itu kami nampak awal yang kedua awal daripada dari Mina itu. Karena nampak awal itu sebelum terbenam matahari kita kan harus keluar dari Mina. Kalau sudah dia terbenam, minum dulu saya Pak. Harus melanjutkan satu malam lagi 11, 12. Kalau nampak awal harus juga 12. Nampak sani itu nanti secara normatifnya udah lewat pun udah berada paham dan ada tanda itu Pak. Jadi istilah nampak sani nampak awal itu sudah dijelaskan itu kok belum? Sudah. Nampak sani itu kan 13 Zulhijjah itu baru keluar dari Mina. Pendek cerita setelah melempar.
Karena kebetulan kalau hari apelnya itu kan setelah zawal namanya terbit matahari, maka disitulah kami melempar. Semua para jamaah yang orang katakanlah yang tinggi besar itu turun itu semua. Jadi setelah melempar, saya dengan Bang Samsudin ini rencana ke kiri, sementara kami posisi di kanan. Setelah melempar kami pun nggak nampak lagi, dia nggak nampak saya pun nggak nampak. Iya. Sampai nampak itu apa itu pembatas, itu ada pembatasnya seperti itu tulisan kopak di tebing. Saya naiklah ke pembatas ini, melihat manusia itu obat. Jadi di depan saya orang India sudah ada yang tergeletak, sampai ternyata ada kipas lah pakai kayu, baru ada yang disemprot air lagi terhadap ini. Kenapa saya katakan? Di benak saya awalnya sama untuk begitu banyaknya manusia kita menyeberangi sungai, ikut satu-satu sampai pada akhirnya keluar, gak terobos Pak, gak terobos. Jadi saya katakan kira-kira bahasa Indonesia ada muskilah. Ini jangan gitulah masalah ini. Kalau muskilah ada ibadah kita, ya ada masalah itu ibadah kepada Allah. Rupanya karena itu simbol melempar setan, jika ada penghalang kita itu ke setan. Itulah pemahaman mereka. Kita kan sudah banyak manusia, mama, kita ini. Asal ada mengganggu modal ini setan mudah ini. Begitulah doktrin yang diberikan kepada saya. Padahal itu kan simbol, hanya simbol. Begitulah bahwa pada ketika Nabi Ibrahim AS menyembelih Ismail kan digoda, lalu dia lempar, kan dia begitu Pak. Nah ini kan tembok konflik, tapi pemahaman orang India dan kemudian kulit hitam dari Afrika sana itu adalah mengganggu dia bahwa ini juga termasuk setan. Jadi kami kan pada ketika itu mau cepat berangkat ke Jeddah. Kalau kawan-kawan, udah di mana kita mau berangkat? Karena besok kan jemaah udah masuk Pak. Yang mau pertama udah masuk ke Jeddah, pada ketika itu satu malam di Jeddah. Nggak bisa saya keluar, saya bilang. Nggak bisa Pak keluar sama sekali. Pikiran saya begini. Kalau saya keluar, apa sudah habis Pak minuman? Panas sudah luar biasa. Habis tenaga nanti. Kenapa? Oksigen tidak ada lagi. Oksigen itu sudah habis di saat semua kita kepanasan terjatuh. Kalau sudah terjatuh di benak saya akan bisa lagi. Tak sempat. Tak bakalan tak sempat. Karena begitu kita jatuh udah pasti dihilas terus orang-orang. Jadi maksud saya, disinilah kita memohon kepada Allah pertolongan. Beda tadi petunjuk dan pertolongan. Sehingga pada ketika kita itu katakanlah kita kondisi di Masjidil Haram, biasanya ibu-ibu ini yang mulai kalah dan panik kalau ditinggalkan oleh rombongannya. Ini kami Pak kemana dibilangnya? Karena di benaknya orang Mekah itu ada loh hati-hati yang ibu-ibu. Mungkin 20 tahun yang lalu itu ya ibu. Tapi kalau sekarang ada, insya Allah nggak ada. Infeksi harus duluan itu bapaknya, baru ibunya. Kemudian kalau mau turun itu harus duluan ibunya, baru bapaknya. Dan begitu, pernah itu cerita-cerita itu. Jadi itu buang semua. Insya Allah nggak ada itu. Ada itu semua lagi. Hanya saja. Tapi kalau pencopetan dan meminta-minta, itu mah banyak masih. Pencopetan itu masih banyak. Jadi jangan banyak-banyaklah bawa uang ke baik itu ke Masjidil Haram atau mau belanja. Kalau mau belanja silakan aja lah, saksi secukup. Habis itu pulang, kalau mau belanja besok lagi dengan begitu. Ayo Pak silakan Pak. Tadi dia bilang situasi pas bawa bicara boleh banyak. Iya Pak, ya silakan Pak. Jadi ini bukan kalau memintakan. Iya Pak. Misalnya dia bicara kami, kan tetangga kami semua. Iya Pak.
Tapi bukan meminta. Iya Pak, ya. Ada yang jatuh Pak, sampai maaf bukan meminta, Iya. meninggal dunia. Apa yang harus kami lakukan situasi yang begitu? Atau kalian biarkan aja? Begini Pak, ya begitu Pak. Ya. Insya Allah itu kan seperti saya katakan tadi. Ini keluarga kan itu Pak, orang India ini tidak, tapi kena posisi sudah terjadi semua yang baik begitu Pak. Otomatis walaupun maaf jika Bapak kena kita sama kita, walaupun ada seperti itu, semua yang di situ akan membantu posisi akan mungkin katakanlah menghalau lah. Yang lain bisa kita bantu, tapi jangan pada akhirnya kita itu jadi korban semua. Kan masuk analisa kita Pak, sudah jatuh, walaupun didirikan namanya dia itu mungkin nggak bisa lagi berdiri, ya dihalangnya di pagar, di pagar, sehingga mungkin nanti dapat petugas dan insya Allah itu petugas itu sudah biasa alam sudah bergabung itu Pak. Kalau udah kondisi seperti dikatakan bisa haram pada Pak. Itu ada sigap kali itu Pak. Sigap kali kalau kita menganggap masjid haram itu bukan nggak banyak yang aneh-aneh Pak. Ada doa Pak, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya udah tua dari sebagai yang hidup. Maaf, ini saya bilang aja sakit perut mungkin. Ya kalau kan nggak bisa. Karena semua kan manusia. Ya udah Pak, disitulah kotoran itu. Jika Pak kedua situ, begitu nanti tali dibuat, itu bersihkan itu. Jadi contoh-contoh konkret. Makanya saya katakan itu. Apa yang harus sikap kita? Sikap kita itu Pak, seperti saya katakan tadi. Contoh halnya Pak, tidak sedikit yang lepas pakaian ihramnya itu tidak sempat tak menyulitkan. Itu waktu praktek nanti Pak, dengan pakaian ihram itu Pak. Lepas tiba-tiba masih tak pakai ke bawah ibarat kain puntalan yang lepas tapi mau mengalihkan gitu gak bisa Pak. Dia sampai begini lah sampai 52 karena manusia semua dia ada di tengah seperti saya bilang tadi jatuh di situ katakanlah keluarga kita bagaimana kira-kira kan begitu. Saya pikir walaupun Bapak yang mengenal ibu ini katakanlah dulu keluarga semua nanti pasti jemaah lain itu pasti membantu. Kalau nggak kondisi manusia seperti itu. Tahu dia kan persoalannya begini Pak. Karena kalau saya dengar kok jatuh pun pijat-pijat kan. Iya Pak. Kenapa? Ibaratnya gini loh Pak. Itu mau saya jelaskan. Kita kan mau sana. Dari sana sudah berhenti. Ini yang tidak ada dapat. Di sana sudah ada. Sementara dari sini dorong. Coba lah. Makanya muncul gini kita mau. Dari sana sudah berhenti ke tembok ini, sementara dari belakang mau ini yang posisinya Pak. Bagaimana mau naik? Sedangkan yang berdiri aja sudah terakhir. Itulah posisi yang sesungguhnya terjadi. Kenapa Pak katakan pada ketika hindarilah masa pada itu Pak. Itulah maksud saya patuhlah dengan penjelasan. Jam berapa berangkat lebaran yang itulah yang diikuti. Tapi ini perlu kami sampaikan karena nanti menjadi pertengkaran 11, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini Pak, bukan menguji, cuma mengingatkan. Kapan menurut Bapak Ibu sekalian pertukaran tanggal Arab? Contoh 11 Zulhijjah kan itu kan menyerbat mula untuk Akoba. Jadi dia ambillah tengah malam jam 11. Lalu dia tetap di pelepas ini untuk mengambil 12 itu. Apalagi keminanya itu. Tunggu sebentar, biasanya dilarang polisi arti kemudian hati hukum. Oke lah, atau umpat-umpatan juga begitu kan begitu. Datang lagi. Baru kan jam 00 atau jam 1 lempar lagi dia. Pula besok aku waktu udah dapat 2 kali 11, 12 kan gitu Pak. Menurut Bapak, Ibu sekalian,
Jam berapakah pertukaran tanggal dari 11 ke 12 Dzulhijjah itu? Jam berapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ya, karena ini pertengahan. Gak sah pelemparan pukul-pukulan orang itu. Sakit hati dia juga kan? Makanya pergantian tanggal dalam Arab itu adalah maghrib. Makanya ada istilah malam Ramadan. Andai kata jam 00 Pak, tarawih kita kapan itu Pak? Belum masuk Ramadan pula kan? Makanya kita pergantian tanggal itu adalah setelah terbenam matahari. Baru nanti jangan ada pertengkaran. Ini masih jam 00 berapa kau lempar? Belum jam 00 berapa kau lempar? Belum masuk ke Dzulhijjah. Nah itu maksud saya Bapak Ibu sekalian. Itu yang seperti itu menjadi pertengahan Pak. Ya memang betul pula pemahaman dia pergantian tanggal itu jam 00 seperti Masehi. Sekarang tanggal berapa Pak? Tanggal berapa sekarang? Kita contoh dulu. 15 Pak. Kalau 16 kan jam 00 nanti kan? Iya malam, tengah malam lah. Kalau Arab 16 itu 17 ya, 17 awal kan, 18 awal jam maghrib nanti Pak. Itulah kira-kira contohnya maghrib nanti. Karena kita bulan 11-12 itu Dzulhijjah itu hari tasrik, maka pertukarannya adalah pada ketika itu maghrib. Ya silakan nanti ada Pak mau ditanya sampai di sini. Ini kan saya ingin meramu aja. Kenapa saya katakan ini? Karena di sini kondisi kita bagaimanakah sikap kita? Itu kan termasuk akhlak kita ya Pak, perilaku kita. Karena ini akan mengundang emosi kita. Gak sedikit Pak, sebetulnya ada di sana dan gitu. Saya dengar pas itu. Mulai dari kamar mandi itu, kenapa Pak? Awal udah kamar mandi, baru dari sebentar di dalam, udah gitu kawan, atau dari luar kan? Ya boleh sesak. Makanya ada teori saya bilang, andai kata kita Pak, ada jemaah dia agak tua di belakang kita, tidak agak muda, tapi kan nanti itu Pak. Itu kan beda yang tua kan, yang muda. Itu satu konflik. Nanti tidak tertahan ini urusan kita, kan itu udah begitu. Yang biasa sudah katakanlah sudah di dalam itu saya katakan konflik. Nasi sebentar di dalam apa ini di haram, di nabawi, itu mungkin Bapak Ibu rasakan nanti. Tapi kalau ini informasi, kalau ibu-ibu khususnya yang dia itu baik di haram, baik di nabawi, jangan dijalankan. Oh itu saya bilang. Karena banyak juga itu buat dia pakai cadar, rupanya maaf. Bukan perempuan sebetulnya, laki-laki. Dia Pak, itu saya bilang, kalau di situ ya kalau mobil itu insya Allah ada dalam itu, tapi kalau dia di kamar mandi, nah itu cadar, ya nggak perempuan lah. Dia mana nggak tahu, pula kalau pikir perempuan kan begitu Pak. Jangan sendiri karena kalau ibu-ibu di kamar mandi, kalau ada lagi salah aman masalah. Itulah yang mungkin nanti kita ada. Maka bersikap apakah kita ini? Maka kembali katakan labbaik Allahumma beristighfar. Itu aja Pak kuncinya. Insya Allah kita itu aman-aman baiklah insya Allah. Karena tidak sedikit Bapak Ibu jamaah yang ingin cepat pulang. Dan kemudian tidak sedikit juga jemaah yang kalau rasanya cepat kali di haram itu kayak di Mekah kan kira-kira begitu. Ini kan kembali, ada mau cepat pulang, ada yang masih betah di situ. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ini adalah persoalan psikologi yang kedua. Contoh Pak, saya nggak tahu mana Bapak. Kalau maaf Bapak normal ada kira-kira mau sesak ke kamar mandi. Maaf ya Pak, gimana tinggal Bapak?
ekor sik kan, ekor sik jaraknya sama, tapi nanti berbeda lagi masa bapak jarak itu. Kalau bapak itu katakanlah yang sakit cepat pulang dengan kondisi yang sehat, yang marah sampai kan gitu Pak, karena kita sakit. Kalau kita kondisi normal, dia sesuai, padahal jaraknya sama. Itulah kira-kira contoh namanya psikologi jiwa. Saya pernah jamaah dari Gunung Tua, dia nggak tahu sudah di Mekah, ngamuk-ngamuk, aku mau pulang. Kenapa mau pulang Pak? Udah di Mekah ini Pak, udah tanggal ada yang di Gunung Tua lagi ini. Enggak, ini kan saya mau jadi kan di sana banyak jembatan air yang nggak ada kan begitu Pak. Itu jembatan Gunung Tua. Jembatan kan ada di Gunung Tua Pak, jembatan air Batang apa? Enggak Pak, Batang Pane itu maksudnya. Iya Batang Pane, itu kan jembatan apa? Tak sedikit itu Pak, anak-anak wairan memang. Jadi kata orang, apa yang kita lakukan di tanah air dan itu akan muncul di sana, bukan maksud saya itu juga Tuhan. Memang miniatur di sana lah dibukakan keaslian kita. Yang biasa Pak di sini mengamuk-amuk, di sana pun mengamuk-amuk ya insya Allah. Dan di sini dia selalu menghadapi masalah, di sana pun insya Allah tak akan ada pertengkaran. Udahlah, paling enggak ada. Karena semua Pak mengundang, kenapa dibuat Bapak itu Pak? Ngamuk aja Bapak ini gitu. Iya Pak. Itu enggak terbukti gitu Pak. Apalagi maaf, jadi saya bilang suami istri. Bapak ini Oh. Tapi ini cerita Pak. Kalau ingat orang bapak, dia komandan CPM pernah dirancok orang Bandar Lama, Marga. Enggak Pak, orang Bandar Lama Pak. Bukan saya nggak boleh sekarang. Iya, kalau saya mau keluar Pak, mau juga memang bisa tahu nih punya orang tadi. Nggak sengaja gitu sebenarnya. Nggak sengaja, tapi mengundang Pak itu. Kan kira-kira begitu. Kita kan bisa nggak pesta pula kan. Udah awal lulus gini, goyang di situ kan gitu. Bukan masalah mungkin adanya ekonomi, nggak bisa. Orang kita ini aja udah. Contohnya Pak, udah disuruh dari belakang, gimana kita mengelakkan? Kan gitu maksudnya. Nggak ada niat di situ. Nggak ada niat. Ya, kondisi itu yang membuat kita. Makanya saya katakan, disinilah kita memohon petunjuk kepada Allah. Kenapa saya katakan petunjuk? Mau jam 10 nyawa Pak, berangkat katakan mau tua, contoh anak dulu merokok lah, sebagai orang yang merokok, paling ini kan begitu. Itu sebagai contoh itu. Upaya untuk menghindari kepadatan tadi, sudah Pak. Tidak sedikit yang seperti itu. Jadi bapak ini katanya Pak, dia cerita loh, bukan ini berfitnah, bukan apa, lapangan dalam kubur, meninggal dari bapaknya. Kebetulan waktu itu kenapa dia cerita? Dia bahagia, istrinya berupa sama kami kata dia balik faktor istrinya. Jadi dia bilang Pak, kamu waktu hari Pak, memang dipermalukan saya. Wah, lupa saya bingung. Ini Pak dari dia, mudah-mudahan ini kan ini dia cerita, bukan saya nambah-nambah. Di situ puasa, kenapa dan itu bermalukan orang mungkin kan? Situ malukan aku. Jadi maksudku Pak, ini bukan ada nambah-nambah dan biarlah cerita itu Pak. Terakhir dari atas di bawah, itu nggak tahu lagi aku. Lepas yang bawah, sobat ngambilnya Pak, itu bukan tadi. Biarkan itu mainkan dari atas ke bawah. Dia cerita, nggak ada sedikit betapa tadi. Dia bilang, ini permalukan Allah aku puasa. Mungkin pernah aku mempermalukan orang, katanya itu aja dibilangnya Pak. Kan bisa tidak mempermalukan orang Pak. Di situ itu kan permalukan Allah. Tapi walaupun itu kan ada jenang Allah, kemudian ada maestri pada dia. Ini berapa itu? Makanya ini walaupun agak aneh, tapi ini fakta.
waktu di Jeddah itu Pak kursinya kursi plastik, tapi yang paling itu adalah saya lihat bapak ibu mungkin kira-kira umurnya suami istrinya 45 anak. Orang kan agak sungkan ya Pak, ini kondisi yang rame begitu, pelataran. Kenapa bisa ini? Masih kok tidur di bangku istri? Aneh lah. Anda kira tak mau berikan kepada ketika di sana, di situ tentuan Tuhan. Ini Pak, maaf sama ini saya bicara ini. Karena kami itu kan petugas yang bebas Pak. Beda dengan petugas sebenarnya kayak orang bapak nanti ada juga petugas namanya. Kami kan begitu ya bisa menengok-nengok anda kemana sambil memakai kain ihram. Aku Pak rumah kemana caranya itu biasa itu Pak. Sambil begitu kalau rumah itu ada juga biasa itu. Iya silakan Pak. Kalau nanti gelombang kedua Pak untuk umroh itu dia ada kondisinya Pak. Saya bisa mengatakan harus mandi gesek dalam pikir itu kan mandi sunnah ihram kan begitu. Kalau sampai di kamar mandi sudah penuh di perdana itu gimana waktu mandi? Dan waktu mau tidur kita pakai kain ihram juga. Kalau nanti Pak sampai saat ini untuk umroh biasanya sampai nanti doa sa'i kalau selesai Pak pulang ke hotel. Itu namanya umrohnya. Katakan hari tamattu umroh dulu, baru haji, nanti haji tanggal 83 hari tarawih, di situ baru mulai pakai ihram. Di sinilah Pak yang 3 hari 3 malam pakai ihram doang. Apa paham yang Bapak tanya tadi? Maksudnya tujuannya? Namanya kita tidur nggak tahu kita ya. Iya, makanya iya, udah tidur awal nggak tahu lagi terbuka beliau. Kita kasar-kasar aja ngomong. Iya, iya. Kalau ibu-ibu sampai bertanya itu loh. Kenapa ibu-ibu tidak begitu ketat dalam ajaran Islam memakai ihram? Bapak-bapak begitu ketat, gak ada jawaban yang memuaskan kurang. Begitulah perintahnya. Jadi maksudku apa bahasanya? Makosi besari, tujuan hukum itu kenapa begitu? Laki-laki loh Pak, gak bisa pakai sempak pun gak bisa. Maaf, ibu-ibu mau terlempuk, mau apa, tapi sama-sama ihram. Oke lah, kalau kita balik ke sejarah perhatian masa jahiliyah, kan laki-laki dan perempuan itu ada dalam disertasi itu. Itu semua pakaian yang ada kan dilepas. Ini kita cerita apa ya? Makanya wa'atimul hajj, sempurnakan kamu haji. Maksud sempurnakan ini nggak boleh. Yang pakaian begini boleh. Waktu itu tawaf itu, ya maaf, laki-laki perempuan tidak di sana. Kami datang memenuhi panggilanmu, apa bahaya bukan Allah, bukan Allah pula, lupa saya. Kenapa begitu? Katanya, pakaian yang kami pakai pakaian sehari-hari dalam sudah banyak mengandung dosa. Maka kami sekarang datang seperti baik. Maka kami lepaskan pakaian kami. Begitu itu. Maka pada Islam pakaian ihram itu untuk laki-laki buah-buah perempuan nggak ada perubahan. Perubahan dalam artian pakaian sehari-harinya. Kalau laki-laki kan perubahan bagus. Masa buah-buah? Ya kalau nggak siap bawa dan relap. Betul itu Pak. Tapi kalau orang Indonesia saya lihat hanya petugas yang pernah buat capek begitu tidur loh Pak. Petugas semuanya kayak jemaah. Ya nampak ketua tuh ya kan. Nah ini Pak, itu tidur pula kan. Ih malunya dia capek marah. Iya udah ya tidur aja gitu. Namanya nggak capek kan gitu. Nampak tongkat kali. Iya. Saya bicara aja buat apa adanya. Karena ini udah mulai kita, iya kita harapkan juga kalau enggak. Harapan kita jangan dibuka. Yang sesungguhnya yang mungkin kita lakukan yang tak harus di Indonesia, tidak di kehidupan kita. Begitu Pak, itu maksud kita. Jangan berhidup kita dan jangan kita cek tengok kawanku. Udah. Kawan itu juga gitu pula Pak, tapi saya loh Pak.
Apalagi orang-orang apa itu, orang-orang India itu yang pilih kapal. Dari itu ke Mina, itu begini Pak, ke Arafah biasa nggak ada masalah gitu. Kenapa belum ada capeknya di situ. Yang biasa kejadian dari Arafah ke Musdalifah ke Mina. Sekarang ada juga mobil kecil Pak, naik dari atas. Nggak tahu juga itu pun Pak kuat. Motor-motor udah ada besar lah. Apalah saya bandingkan mobilnya di sini. Kayak Agung. Ada yang jalan ke situ Pak. Itu laki-laki. Dulu dia begitu apa-apa. Apalagi orang luar Pak. Itu biasa mereka berpakaian ihram itu apa adanya, tidak seperti Indonesia. Mungkin tidak diikuti manasiknya untuk berpakaian ihram. Itulah saya kata. Kalau kita insya Allah, kalau belakangan ini belum ada lagi yang terjadi lepaskan ihramnya, hanya pernah untuk tengok itu 2000 berapa ya. Kalau lagi bisa kasih itu bahasa, yang aku bilang lepas tak sempat dia lepas itu bukan orang Indonesia. Itu orang kulit hitam lah. Lepas Pak, tapi belum lepas total semua. Masih dia bisa pegang buntut ini lah ya, tapi nggak bisa dilipatkan. Kenapa? Itu mana mau dilipatkan orang keliling semua. Tapi kalau aku bilang Pak apa itu, saya pasal ibu malah itu. Oleh itu dia bilang lepas, dia cerita begitu. Nah itulah Pak. Dan memungkinkan itu akan seperti yang dikatakan Bapak yang dibenar Bapak. Karena mulai dari Arafah 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 3 hari lah. 3 hari itu ya tak lepas kehidupan kita. Siap itu nanti tahallul awal. Setelah tahallul awal, baru nanti pakai biasa seperti ini. 11, 12, 13 Zulhijjah. Kita itu kan sudah bebas pakaian. Dan bisa pakai bensin, pakai lope, silakan. Itu sebagai bagaimana kita menyikapi nanti pada ketika pelaksanaan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada namanya adat istiadat kultur. Sebenarnya tidak ada hal yang berbeda dengan adat istiadat kita dalam katakanlah sapa menyapa dalam orang Arab. Cuma ada orang India itu adat istiadatnya bahwa memegang kepala seseorang adalah kehormatan. Jadi kalau kita Pak, peganglah kepala kita, mau diperahkan mau kita gitu. Sama enggak penghormatan pula. Jadi kalau ada memegang nama kepala itu, katakanlah pastinya kali lah kawan itu kepala itu. Enggak, itu penghormatan dia Pak. Mungkin ada lagi nanti orang India dan sebagainya dipegang kepala bapak, janganlah bawa kepala marah. Kedua, saya pikir jangan coba-coba memegang apa yang mengira ada halus bahasa ini harta ini Pak. Ayah, 24 kali itu Pak. Itu ada bandingan yang paling aneh. Lain itu gak ada masalah. Kalau mau enak bawa belanja sama orang Arab itu, pegang aja rambutnya Pak. Pegang aja rambutnya, insya Allah kesik. Iya, sekali itu. Artinya udah sayang kali lah itu. Gak ada jarak itu. Kalau ibu-ibu Aku yang bakal. Lain nanti waktu kita jadi. Maaf kalau orang Bapak Ibu sekalian, bukan ada banyak yang akan juga Pak. Iya, itu artinya pula Pak. Wah, ini lawan pula nanti kawan bukan ini. Karena maaf itu rata-rata penjualan itu orang Pakistan dan sebagainya itu yang merantau itu Pak. Orang Arab itu lah, dan orang itu pada ketika haji udah liburan orang itu tinggal berlaku semua. Liburan itu keluar negeri sebagai orang hotelnya ada di Bali pada ketika tahun 2011 itu Pak, Hotel Norcom yang kami jaga di Jeddah. Kalau dirupiahkan Pak, satu musim itu, karena kalau tidak silap saya 38.000 jemaah di Hotel Norcom.
Karena perjamaah itu tak berapa, ada 200 rial. Masa itu 4M lah, itu satu hotel lah. Nah, gitu. Satu malam. Enggak Pak, maksudnya satu musim itu. Iya, satu musim itu. Karena angkot kloter bisa masuk. Berarti 900 orang bisa jamaah masuk. Itulah saya taksasi, karena kebetulan waktu itu saya jadi sebagai koordinatornya di hotel Transito itu sekitar 4,4 miliar untuk penghasilan hotel itu tadi itu maksud saya. Makanya orang Mekah itu ya begitu musim haji, kalau mereka itu juga kan sekali wajib haji gitu, bukan mau ulang-ulang itu. Paling nggak umroh orang itu, ya liburan di Eropa dan sebagainya. Biasanya antara hari kondisi kan tidak aman. Timur Tengah, biasa ke Yaman itu. Yaman kan lebih banyak apa namanya sayur-sayuran bisa tumbuh, sama halnya kayak di mana waktu Nabi itu lah ya. Hari kamu bukan Madinah, ini kita masih dengan lupa saya. Ya, ya. Tapi itu Pak, itu ya, teman-teman bagus gitu. Maksudnya sayur-sayuran, apa namanya, kangkung, bayam, terong, terus pinggang kita. Dan itu lebih dekat